Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf untuk hari ini Bapak tidak bisa hadir tatap muka ya karena kondisi Pak kurang sehat. Oke, tapi Bapak akan tetap menyampaikan materi untuk hari ini informatika ya. Untuk pertemuan pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan judulnya mengenal internet dan jaringan lokal. Tujuan pembelajaran pagi ini, peserta didik dapat menjelaskan internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP. Kemudian peserta didik memahami integrasi internet dan jaringan lokal. Pengertian dari internet, internet atau biasa disebut dengan interconnecting networking adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri atas berbagai macam ukuran dan jenis jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Kemudian koneksi internet adalah sebuah hubungan terjadi antara perangkat berbasis komputer seperti personal komputer, smartphone, modem, dan lain-lain. Dengan jaringan internet yang menghasilkan teknologi komunikasi antara keduanya. Ini ya, contoh koneksi internet bisa melalui modem, ini contoh aja, smartphone, kemudian tethering melalui handphone, kemudian melalui local area networking atau jaringan LAN ya, seperti ini. Ini yang biasa kamu gunakan di lab komputer ya, ini menggunakan LAN jaringannya. Kemudian pengertian dari modem. Modem itu singkatan dari modulator demodulator yang berfungsi untuk mengkonversikan data digital ke data analog dari komputer pengguna ke komputer server melalui jalur telepon. Jenis modem ada dua, ada modem eksternal, adalah perangkat jaringan terletak di luar komputer, kemudian ada modem internal, perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi. Ini contoh dari modem eksternal yang tadi ya, contohnya seperti ini. Tinggal kamu colok saja di laptop ya atau PC. Ya, ini modem eksternal. Kemudian ada modem internal. Ini berbentuk papan ekspansi atau biasa disebut dengan line card. Di sini nanti tinggal dihubungkan dengan kabel jaringan ya yang terkoneksi ya. Nih. Oke. Kemudian fasilitas internet. Itu sarana yang ada di internet antara lain email, FTP, newsgroup, mailing list, Gopher, Telnet, IRC. IRC itu Internet Relay Chat, kemudian dari World Wide Web ya. Email ini berguna untuk mengirim dokumen ya atau file atau data ya melalui Yahoo atau Gmail. Kalau FTP ini file transfer protokol ya untuk mentransfer data. Kemudian newsgroup ini berisi total berita ya. Kalau mailing list ini berisi dengan daftar list email ya. Artinya kamu bisa mengirim email atau surat ke beberapa daftar alamat email yang ada di data kamu ya. Oke. Kalau untuk World Web ini untuk searching data ya. Kalau untuk Gopher ini sistem di mana pemakai dapat mengakses informasi di komputer ya. Kalau Telnet ini fasilitas di mana kita bisa berhubungan dengan komputer orang lain melalui internet untuk mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut ya, itu dari Telnet. Ya, ini contoh fasilitas internet yang lain, ada Mozilla Firefox, ada Chrome ya untuk searchingnya, ada Opera ya, ada Safari ya. Ini contohnya. Kemudian alamat internet. Alamat internet ini dikenal dengan istilah domain name atau nama domain ya. Nama domain ini merupakan alamat otentik, artinya hanya satu, tidak bisa diduplikasi lagi oleh pengguna lainnya ya. Contoh alamat internet http www.dikmenjur.net yang berarti HTTP itu web server ini menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP.
Kemudian www, ini lokasi situs ini berada dalam World Wide Web. Kemudian DickManjur, ini web server ini berada di DickManjur yang mengatur situsnya. Kemudian net, ini biasanya adalah institusi yang bergerak dalam jaringan network ya. Oke, kemudian sistem jaringan internet atau intranet. Pengertian jaringan, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Ini ada monitor, ya, ini ada printer, kemudian ini ada modem. Komunikasi dengan jaringan, informasi dan data bergerak melalui suatu media baik kabel maupun tanpa kabel, sehingga pengguna jaringan komputer dapat saling tukar-menukar data. Metode pengiriman dan penerimaan data pada jaringan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama ada transmisi unicast, data dikirim dari satu komputer ke satu alamat tujuan, kemudian ada transmisi multicast, data dari komputer dikirim ke beberapa alamat tujuan dalam kelompok, kemudian ada transmisi broadcast, data dari alamat pengirim dikirim ke semua alamat tujuan dalam jaringan. Dan jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan bentuk fisiknya, jaringan komputer ada dua macam, yaitu jaringan dengan kabel dan jaringan tanpa kabel atau wireless. Ya. Kemudian berdasarkan lingkup jangkauannya, network coverage area, jaringan ada 4 macam, yaitu ada LAN, local area networking, kemudian ada MAN, metropolitan area network, kemudian ada one wide area network, kemudian ada internet. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan di dalam sebuah ruangan atau gedung yang ukurannya beberapa meter saja. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi untuk memakai sumber daya secara bersama-sama. Ini contohnya ada kabel hub, ada printer sharing, kemudian ada printer, ini ada jaringan network. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN pada dasarnya adalah LAN yang ukuran dan jangkauannya lebih luas. MAN dapat mencakup gedung-gedung yang letaknya berdekatan dalam sebuah kota. Teknologinya tidak berbeda dengan LAN, hanya jangkauannya saja dia lebih luas ya. Kemudian ada WAN, Wide Area Network. Secara geografis, daerah jangkauannya lebih luas bila dibandingkan dengan LAN atau MAN. Bahkan WAN dapat mencakup wilayah antar negara, bahkan antar benua. Internet ini jaringan di dunia banyak menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang berharap jaringan itu bisa saling berkomunikasi. Untuk bisa melakukan hal tersebut, maka antar jaringan membutuhkan pintu gerbang atau gateway. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Dan topologi jaringan internet. Topologi adalah suatu cara untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Cara yang saat ini banyak digunakan ada topologi star, topologi bus, topologi ring. Untuk topologi star atau bintang, cara ini menggunakan satu komputer sebagai pusat server dan komputer yang lain terhubung sendiri-sendiri. Keuntungannya, jaringan ini mudah untuk dikembangkan karena tinggal menambah kabel ke komputer lain dalam jaringan. Yang kedua, jika salah satu kabel dari komputer klien ke komputer server putus, maka tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kemudian kontrol manajemen data lebih mudah karena semua terpusat di komputer server. Nah, ini yang Bapak gunakan di lab komputer yang menggunakan topologi star atau bintang. Kemudiannya, jika komputer server pusat rusak, maka jaringan secara keseluruhan tidak berfungsi. Dan jika pertukaran data dilakukan secara bersamaan waktunya, maka terjadi tubrukan atau compression ya. Ini model star. Ada client, ada server, ada client lagi, ada client. Server di tengah. Kemudian topologi bus, itu pada cara ini semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut dengan bus. Keuntungan topologi bus, biaya kabel lebih murah karena penggunanya tidak banyak. Topologi ini tidak membutuhkan sarana tambahan lagi, yaitu konsentrator. Ini model topologi bus ya. Ada client, server, hampir sama seperti topologi star. Dan model cincin topologi ring, pada cara ini semua komputer saling berhubungan, seolah-olah membentuk sebuah lingkaran. Kelemahannya, bila satu unit komputer terjadi kerusakan, maka semua unit komputer tidak bisa bekerja.
Keuntungan topologi ring yang pertama dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim. Kemudian biaya pembuatan jaringan ini lebih mudah bila dibandingkan dengan topologi star. Kemudian mudah dalam membangun jaringan. Yang keempat, semua komputer dalam jaringan ini punya status yang sama. Kerugian topologi ring yang pertama, apabila terjadi kabel yang putus, maka semua komputer tidak dapat berfungsi jaringannya. Kemudian yang kedua, sulit untuk mengembangkan jaringan menjadi yang lebih luas. Ini model ring ya, seperti cincin ya. Ini server, ini client, client, client. Ya. Clientnya ini bisa lebih dari 3 ya. Ini pengembangan topologi komputer dengan star topologi, kemudian ini perkembangannya ya, semakin banyak yang di tengah ini server ya, ini client-clientnya ya. Kemudian ring topologi, menjadi 2 ring topologi ya. Kemudian topologi komputer untuk lain ini referral topologi, ini complete mesh topologi. Dalam jaringan, komputer dihubungkan punya 3 peran, yaitu sebagai client, yaitu komputer yang dilayani, kemudian sebagai peer, yaitu komputer yang menyediakan sumber daya yang tersedia pada komputer lain, yang ketiga sebagai server, yaitu menyediakan sumber daya secara maksimal untuk digunakan komputer klien. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Seperti biasa, apa yang Bapak sampaikan kamu terangkum dengan baik dan dikirimkan ke Dolby. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.